Iya guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Nah, kita bahas di video kali ini, aku mau bahas ke ini ya. Kenapa kelas menengah ke bawah terobsesi dengan iPhone? Nah, buat kalian gimana nih? Apakah kalian terobsesi juga untuk mempunyai iPhone, guys? Yuk kita lihat beritanya seperti apa, guys. Lo sadar nggak sih, iPhone itu udah kayak artefak sosial yang punya makna lebih dari sekedar teknologi. Di Indonesia, barang ini bukan cuma alat komunikasi, tapi juga lambang status sosial. Masalahnya, obsesi ini nggak cuma ada di kalangan orang kaya yang emang mampu, tapi juga di kelas menengah bahkan ke bawah yang kadang harus ngepush keuangan mereka sampai batas buat beli barang ini. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai segitunya? Apakah iPhone emang sebagus itu? Atau kita sebenarnya jadi korban dari tekanan sosial, branding perusahaan, dan pola konsumsi yang gak sehat? Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini dari sisi psikologi sosial, perilaku konsumsi, strategi marketing, sampai dampak ekonomi yang sering kali luput dari perhatian. Jadi buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. iPhone sebagai simbol status sosial, katanya gitu, guys. Di Indonesia, ada satu hal yang udah jadi rahasia umum, yaitu punya iPhone itu artinya lo berkelas. Padahal definisi kelas di sini gak selalu melihat kondisi finansial yang sebenarnya. Bahkan banyak orang yang secara ekonomi pas-pasan rela ngorbanin kebutuhan penting demi punya iPhone. Fenomena ini erat banget sama konsep social signaling. Dalam teori ini, barang yang kita miliki termasuk gadget digunakan buat mengirimkan sinyal ke lingkungan. Di masyarakat kita, sinyal yang dikirim lewat iPhone adalah sebuah kesuksesan, kemapanan, dan sebuah stabilitas. Coba lo lihat sekitar, misalnya di tongkrongan anak muda, kalau lo bawa HP Android yang murah, mungkin lo bakal dicuekin gitu. Tapi kalau lo buka iPhone, tiba-tiba lo jadi pusat perhatian. Ini menciptakan semacam hierarki sosial yang baru, yang ironisnya berbasis barang konsumsi. Psikologi dan Ferenczi. Lo tahu nggak, gengsi itu punya kekuatan besar dalam mengatur cara orang berperilaku, terutama di Indonesia. Gengsi bukan cuma soal apa yang lo pamerin ke orang lain, tapi juga tentang apa yang lo rasain buat diri lo sendiri. Di sini, FOMO atau Fear of Missing Out berperan penting. FOMO itu sebenarnya insting dasar manusia yang takut ketinggalan sesuatu yang dianggap penting, dan ini makin diperparah sama media sosial. Lo scroll Instagram, TikTok, atau Twitter, dan lo ngeliat orang-orang yang pamer iPhone baru, mulai dari unboxing sampai hasil foto-foto mereka. Otomatis lo ngerasa ada yang salah kalau lo nggak punya itu juga gitu. Bayangin, lo ada di lingkungan pertemanan yang semuanya pakai iPhone terbaru. Mereka ngobrol soal fitur baru atau bahkan casing yang matching sama outfit mereka. Kalau lo nggak punya iPhone, lo langsung merasa tertinggal. Lo jadi takut nggak bisa relate, takut nggak diakui, dan akhirnya lo kejebak dalam siklus konsumsi yang sebenarnya nggak lo perlukan. FOMO ini juga berhubungan erat sama budaya pamer. Lo pasti sadarkan betapa seringnya orang Indonesia pamer barang di media sosial, entah itu jam tangan, sepatu, atau iPhone gitu. Di balik foto atau video yang mereka unggah, ada pesan tersembunyi. Mereka punya barang itu dan lo itu enggak gitu. Pesan ini bikin orang lain merasa harus mengejar biar mereka nggak kalah. Tapi, apa ini sehat? Sebenarnya, obsesi ini cuma bikin lo fokus sama hal-hal yang sifatnya sementara. Ketika iPhone baru keluar tahun depan, barang yang lo banggakan hari ini langsung terasa jadul. Ini kayak ngejar bayangan, nggak pernah selesai. Dan ironisnya, semakin lo ngejar, semakin besar rasa kosong yang lo rasain. Nah, ini juga ada kekuatan branding Apple, guys. Sebenarnya Apple tuh bagus dengan ini ya, kameranya ya. Termasuk aku kemarin beli iPhone gitu ya. Sebenarnya nggak tertarik banget beli iPhone aku pribadi gitu ya. Cuma karena buat konten, kebutuhan konten gitu ya, buat kerja gitu. Akhirnya aku beli. Dan itu ya emang kualitas videonya tuh bagus banget ya. Nah, terus kamera stabilizernya juga bagus gitu ya, nggak goyang gitu loh guys ya. Nah, itulah membuat aku kemarin beli iPhone ya. Walaupun aku juga jarang pakai tuh iPhone-nya, lebih banyak pakainya yaitu Android, guys. Karena sudah terbiasa dengan Android kali ya. Nah, ini kita lihat kekuatan branding Apple, guys. Apple itu bukan cuma perusahaan teknologi, mereka adalah pemenang dalam perang persepsi. Mereka nggak jual produk, mereka jual pengalaman. Dan pengalaman itu dikemas dengan sempurna lewat branding yang sangat kuat. Coba lu perhatiin iklan iPhone, lu gak bakal nemu Apple ngomongin soal spek teknologi kayak RAM, prosesor, atau kapasitas baterai. Sebaliknya, mereka selalu fokus ke cerita. Misalnya, gimana iPhone bisa bikin momen keluarga lo lebih bermakna lewat kamera mereka, atau gimana lo bisa bikin video sinematik kayak sutradara profesional.
Strategi ini bekerja dengan sangat efektif di Indonesia, di mana banyak orang membeli barang berdasarkan emosi, bukan logika. Ketika lo lihat iklan Apple, lo nggak cuma ngeliat barang, tapi juga gaya hidup yang pengen lo punya. Mereka bikin lo percaya kalau hidup lo bakal lebih keren, lebih bahagia, dan lebih sukses kalau lo punya iPhone. Selain itu, Apple juga sangat pintar dalam menciptakan rasa eksklusivitas. Dengan harga yang tinggi, mereka bikin produk ini terasa istimewa. Tapi ironisnya, eksklusivitas ini malah jadi alasan kenapa orang-orang kelas menengah ke bawah makin pengen punya. Mereka ngerasa kalau punya iPhone, mereka bakal naik kelas dan setara sama orang-orang yang lebih mampu. Kredit dan cicilan yang mempermudah katanya. Salah satu alasan kenapa iPhone bisa dimiliki banyak orang adalah sistem kredit atau cicilan. Di permukaan, ini kelihatan kayak solusi yang mempermudah. Dengan uang muka kecil atau cicilan ringan, siapapun bisa bawa pulang iPhone. Tapi lo sadar nggak kalau ini sebenarnya jebakan finansial? Banyak vintage atau toko online yang nawarin cicilan iPhone dengan bunga yang kelihatan kecil. Misalnya, 2% per bulan. Tapi kalau lo hitung setahun, bunga ini nyampe 24%. Itu jauh lebih mahal dibandingkan harga aslinya. Bahkan ada yang lebih parah, lo bisa bayar bunga sampai hampir 2 kali lipat dari harga HP-nya. Masalahnya, banyak orang gak peduli sama ini. Mereka cuma fokus ke nominal cicilan bulanan yang kelihatan kecil, kayak 500.000 per bulan. Tapi mereka lupa total cicilan itu bakal makan sebagian besar penghasilan mereka dalam setahun. Ini juga nyambung ke literasi keuangan yang rendah di Indonesia. Banyak orang gak ngerti gimana sistem kredit atau cicilan sebenarnya bekerja. Mereka cuma ngeliat kemudahan di depan mata tanpa mikirin konsekuensi jangka panjang. Akhirnya, mereka kejebak utang konsumtif yang sulit dilunasi. Waduh, ketidaktahuan soal prioritas keuangan katanya. Lu sadar nggak? Salah satu masalah terbesar masyarakat kita adalah sulitnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan ini yang jadi alasan utama kenapa banyak orang di kelas menengah ke bawah terobsesi dengan iPhone. Mereka nggak pernah benar-benar mikir, apa gue butuh ini? Apa gue cuma pengen doang gitu? Misalnya, ada seorang karyawan dengan gaji 5 juta per bulan. Bukannya nabung buat dana darurat atau investasi, dia malah ngambil cicilan iPhone dengan bayar 1 juta per bulan. Itu artinya 20% dari gajinya habis cuma buat sebuah iPhone. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan darurat, apa yang bisa dia lakuin? Ya, utang lagi gitu. Ini juga terjadi karena minimnya literasi keuangan di Indonesia. Survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2022 menunjukkan kalau tingkat literasi keuangan masyarakat kita baru sekitar 49%. Artinya, hampir setengah penduduk Indonesia nggak ngerti cara mengelola uang mereka. Jadi nggak heran, banyak yang ngerasa nggak masalah buat ngutang atau nyicil barang yang sebenarnya nggak penting. Tapi di balik itu, ada tekanan sosial yang bikin orang merasa harus punya iPhone biar setara dengan orang lain. Ini menciptakan ilusi prioritas dan mereka mikir kalau punya iPhone adalah langkah maju, padahal kenyataannya mereka justru mundur secara finansial. Kualitas dan gengsi guys. Ya sih kebanyakan orang ya ketika pakai iPhone berasa wow gitu loh guys. Kalau kita ngomong jujur, secara teknis, iPhone bukan selalu yang terbaik. Ada banyak HP Android flagship yang punya fitur lebih unggul dengan harga yang lebih murah. Tapi kenapa orang tetap milih iPhone? Jawabannya cuma satu, yaitu gengsi. Ambil contoh perbandingan kamera. Misalnya, iPhone terbaru punya kamera 48 megapiksel, tapi ada HP Android di harga separuhnya dengan kamera 108 megapiksel. Dari segi spek, jelas Android lebih unggul. Tapi orang tetap lebih bangga pamer foto dari iPhone meskipun hasilnya nggak jauh beda gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di kepala orang, kualitas seringkali nggak lebih penting dari persepsi. Misalnya, ibaratnya lo beli tas branded yang harganya puluhan juta, padahal tas itu fungsinya sama aja kayak tas biasa. Tapi yang lo bayar sebenarnya itu adalah merek, bukan kualitas. Fenomena ini mencerminkan budaya konsumsi yang salah kaprah di masyarakat kita. Orang lebih peduli sama apa yang dilihat orang lain daripada apa yang benar-benar mereka butuhin. Dan ini lagi-lagi memperburuk keadaan kelas menengah ke bawah, karena mereka ngorbanin kebutuhan pokok cuma buat ngejar barang yang sebenarnya nggak signifikan. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah setuju? Tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian mengambil iPhone itu untuk ajang gengsi atau emang ada kebutuhan seperti aku beli karena buat konten ya, untuk kerja gitu loh guys. Apakah kalian sama atau gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.